Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kekuatan doa pribadi menemukan kedamaian di tengah tantangan keluarga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 14, ayat 22 sampai ayat 23, yang menceritakan peristiwa di mana Yesus mengutus murid-muridnya mendahului dia dengan perahu, sementara dia membubarkan orang banyak, dan sendirian naik ke lereng gunung untuk berdoa. Kisah ini terjadi segera setelah Yesus secara ajaib memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Konteks bacaan ayat Alkitab hari ini menekankan kebutuhan Yesus akan kesendirian dan persekutuan secara pribadi dengan Bapanya yang di surga. Meskipun jadwal pelayanannya padat, Yesus mengutamakan waktu menyendiri dalam doa. Hal ini menyoroti pentingnya kesendirian dan doa pribadi dalam kehidupan orang percaya, bahkan di tengah kesibukan pelayanan atau tanggung jawab sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di medan pelayanan. Pada saat Yesus sedang berdoa di lereng gunung, para murid yang sudah berada di tengah danau, terjebak dalam badai. Pengajaran ini menggarisbawahi kebutuhan para murid akan kehadiran dan campur tangan Yesus dalam kehidupan mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa, sama seperti Yesus mencari kesendirian untuk berdoa, umat beriman juga harus mencari momen berdoa dan persekutuan dengan Tuhan, terutama pada saat-saat pencobaan atau kesulitan sedang menimpa dirinya sendiri, maupun orang-orang terdekatnya. Secara keseluruhan, konteks bacaan firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya doa, kesendirian dengan Allah, dan ketergantungan pada Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Hal ini mendorong orang percaya untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, dengan memprioritaskan waktu untuk berdoa, dan mencari saat-saat menyendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan di tengah badai kehidupannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam kesibukan kerja dan pelayanan kita, terutama di tengah tantangan yang kita hadapi dalam keluarga, kita mudah merasa kewalahan dan kehilangan pandangan akan sumber kekuatan dan kedamaian kita. Namun, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mencari waktu khusus untuk menyendiri dan berdoa, bahkan ketika ia menghadapi tuntutan pelayanannya yang mendesak, dan badai kehidupan yang dihadapi orang-orang terdekatnya. Dalam bacaan ini, kita menemukan pelajaran mendalam mengenai kekuatan doa pribadi untuk mendatangkan kedamaian dan kejelasan visi di tengah tantangan keluarga. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan tekanan stres yang tinggi, perselisihan yang terkadang untuk hal-hal yang remeh, dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga kita, pesan Tuhan bagi kita adalah pesan undangan dan kepastian. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengambil waktu pribadi, untuk berdoa sendirian di hadirat Tuhan, bahkan di tengah kekacauan dan badai, yang mungkin mengelilingi kita, maupun keluarga kita. Di saat-saat persekutuan dengan Bapa Surgawi yang sakral inilah, kita bisa menemukan kekuatan baru, kejernihan pikiran, dan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan intensionalitas dan komitmen penuh. Pertama, kita harus mengutamakan doa pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari, menyisihkan waktu khusus untuk mencari hadirat dan bimbingan Tuhan.
Ini mungkin melibatkan bangun lebih awal setiap hari, atau menemukan tempat-tempat kesendirian sepanjang jadwal sibuk kita. Kedua, kita harus membawa tantangan keluarga kita ke hadapan Tuhan dalam doa, menyerahkannya di kakinya, dan percaya pada kebijaksanaan dan kedaulatannya. Melalui doa, kita dapat melepaskan beban dan kekhawatiran kita, menyerahkannya ke dalam tangan Bapa Surgawi yang cakap yang sangat memperhatikan kita. Terakhir, kita harus memupuk hati yang bersyukur dan percaya, mengetahui bahwa Tuhan mendengar doa kita, dan setia menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kekuatan doa pribadi, dan kedamaian yang dibawanya di tengah badai kehidupan kami. Tolong kami untuk mengikuti teladan-Mu, dengan mengasingkan diri ke ruangan khusus untuk berkomunikasi dengan-Mu. Kiranya kami menemukan kekuatan, kejelasan, dan kedamaian, yang selalu diperbarui, saat kami mencari kehadiran Tuhan dalam doa, terutama di tengah tantangan yang kami hadapi dalam keluarga kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.